Salam alihim bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ya, ini menjelang akhir tahun, ya. Beberapa hari lagi sudah tahun baru 2023, tahun baru Kristen. Kita buka-bukaan ya. Ya gitu ya. Ada 8 agama yang mengira Injil itu kitab, ya. Apakah ada agama atau keyakinan yang mengimani, mengakui dan memasukkan Injil sebagai kitab di dalam kitab mereka? Mereka mengira Injil itu kitab? Jawabannya ada, setidaknya 8 agama. Ya. Sekarang saya jelasin dulu ya. Injil itu artinya Yesus, bukan kitab. Jika Anda menganggap Injil itu sebuah kitab, silahkan jawab Galatia 3 ayat 8. Injil telah diberitakan kepada Abraham. Emangnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah diberitakan kepada Abraham? Ditulis saja belum. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Injil sudah diberitakan kepada Abraham? Jadi Injil yang diberitakan kepada Abraham itu apa dong, Pak Pendeta TD? Itu adalah Melkisedek, ya. Melkisedek, ya. Ya. Kitab, ya. Kitab itu bahasa Inggrisnya book. Alkitab itu bahasa Inggrisnya Holy Bible. Kitab suci bahasa Inggrisnya scripture. Sedangkan Injil itu bahasa Inggrisnya gospel, ya. Ada 4 kondisi Injil, yaitu Injil anak Allah Markus 1 ayat 1, Injil anaknya Roma 1 ayat 9, Injil Kristus, Injil Allah Galatia 1 ayat 7, Markus 1 ayat 14, Injil yang kekal. Injil yang kekal itu ada di Wahyu, ya. Wahyu berapa? 14 ayat 6, ya. Oke. Inilah agama yang memasukkan Injil sebagai kitab. Mereka mengimani Injil itu sebuah kitab. 1. Katolik. Katolik itu mengira dan memasukkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai kitab Injil kanonik di dalam kitab umat Katolik, yaitu Deuterokanonika. Maka dijamin 100% Deuterokanonika adalah kitab palsu. Nomor 2. Protestan. Umat Protestan memasukkan Injil sebagai kitab Injil sinopsis, dimasukkan dalam kitab mereka, yaitu Teologi Protestan. Maka dijamin 100% kitab teologi milik Protestan adalah kitab palsu. Nomor 3. Karismatik juga memasukkan Injil sebagai kitab, dimasukkan dalam kitab mereka, yaitu Teologi Karismatik. Maka dijamin 100% kitabnya orang karismatik, yaitu Teologi Karismatik, adalah kitab palsu. Nomor 4. Pantekosta. Umat gereja Pantai-Pantaian juga memasukkan Injil sebagai kitab, dimasukkan ke dalam kitab mereka, yaitu Teologi Pantai-Pantaian. Maka dijamin 100% kitab Teologi Pantai-Pantaian adalah kitab palsu. Nomor 5. Advent. Advent juga memasukkan Injil sebagai kitab ke dalam kitab mereka, yaitu Teologi Advent. Maka dijamin 100% kitab Teologi Advent adalah kitab palsu. Nomor 6. Mormon. Mormon juga memasukkan Injil sebagai kitab ke dalam kitab mereka, yaitu kitab Mormon. Maka dijamin 100% kitab Mormon adalah kitab palsu. Nomor 7. Bapa Yahweh. Para penyembah Allah-allahan yang sudah expired, yaitu si Bapa dan si Yahweh, juga memasukkan Injil sebagai kitab ke dalam kitab mereka, yaitu kitab gado-gado Bapa Yahweh. Maka dijamin 100% kitab yang diyakini penyembah Bapa Yahweh adalah kitab palsu. Nah, itulah agama-agama yang memasukkan Injil sebagai kitab. Loh, katanya ada 8. Lah ini baru 7. Satu lagi siapa dong? Jawabannya silahkan yang tahu jawabannya tulis saja di kolom komen. Salam Pendeta HTD.
Bapak Ibu Saudara, Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakost, Advent dan Mormon itu tidak meyakini Alkitab sebagai satu-satunya firman Allah. Lalu mereka gagal paham, Injil itu kitab. Yang mereka percayai ya cuman 4 kitab yang mereka sebut sinopsis atau kanonik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang disebut Injil kata mereka ya. Kitab ya. Terus bagaimana dengan kisah para rasul sampai Wahyu? Itu cuman karangannya para rasul itu ya. Jadi Alkitab itu cuman sebagian doang yang kita akui ya. Itu Katolik, Protestan makanya dan the gang ya, makanya muncul yang namanya Tritunggal. Enggak ada dasarnya sama sekali itu ya. Ya, ini fakta apa ngarang nih Pak? Ya fakta. Ayo umat Katolik, Anda mengimani 4 kitab MMLY kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai Injil kanonik Pak. Nah, Protestan, oh iya Pak, 4 itu Injil sinopsis Pak. Terus sampai Mormon, ya, Anda mengakui nggak bahwa Injil itu artinya Yesus bukan kitab? Nggak tahu Pak, bagi kami Injil itu kitab. Nah, jadi ada 7 agama. Lah yang satu lagi mana Pak? Anda yang tahu jawabannya silakan komen aja di kolom komen. HTD ini bisa aja nih. Ya. Oke, padat, singkat dan clear ya. Ini supaya ya sudah kita buka-bukaan ini menjelang akhir tahun, buka-bukaan ya. Oh iya Pak, ternyata Injil itu bukan kitab ya, bukan. Kalau Injil itu kitab, Anda bisa jawab enggak? Galatia 3 ayat 8, Injil sudah diberitakan kepada Abraham. Kitab apa yang diberitakan kepada Abraham? Ya enggak ada Pak. Ya makanya, jadi Injil yang diberitakan kepada Abraham adalah Melkisedek. Ya, silakan dibaca Kejadian 14 ayat 17 sampai 21. Itu linknya Ibrani pasal 7. Di ayat 3, Ibrani 7 ayat 3 ditulis bahwa Melkisedek itu dijadikan sama dengan anak Allah. Berarti Melkisedek itu memang Yesus yang roh. Makanya Injil diberitakan kepada Abraham. Injil ketemu sama Abraham di dalam roh. Injil itu Yesus. Melkisedek itu Yesus roh. Ya. Cuman HTD yang bisa jawab begini. Jadi 7 agama, satu lagi silahkan Anda yang tahu memasukkan di dalam komen yang mengira bahwa Injil itu kitab ya. Padat, singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.